Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jos Nathanael, kelas 92, nomor absen 30. Dalam video ini saya akan melakukan tugas keterampilan matematika, yaitu mempresentasikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita masuk ke soal pertama. Selisih dua bilangan positif adalah 8. Jumlah dari kebalikan angka-angkanya adalah 3/5. Tentukanlah bilangan-bilangan itu. Jadi diketahui, kita anggap bilangan pertama itu A, dan kita anggap juga bilangan kedua itu ada B. Sesuai dengan kalimat pertama, selisih dua bilangan positif adalah 8. Berarti kita dapat simpulkan kalau A bilangan pertama dikurang B bilangan kedua sama dengan 8. Nah, persamaan A dikurang B sama dengan 8 ini kita ubah menjadi A sama dengan 8 ditambah B. Lalu sesuai dengan kalimat kedua, jumlah dari kebalikan angka-angkanya adalah 3/5. Jadi kebalikan dari A itu 1/A dan kebalikan dari B itu 1/B. Jadi kita dapat ambil kesimpulan 1/A ditambah 1/B sama dengan 3/5 sesuai dengan kalimat kedua. Oke, jadi yang ditanya dari soal ini adalah berapakah bilangan pertama dan berapakah bilangan kedua. Oke, dijawab. Jadi kita masukin persamaan 1/A ditambah 1/B sama dengan 3/5. Karena ini pecahan, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadinya 1 dikali B per A dikali B ditambah 1 dikali A per B dikali A sama dengan 3/5. Jadi 1 dikali B, B, A dikali B, AB, ditambah 1 dikali A, dan B dikali A itu ada AB sama dengan 3/5. Jadinya A ditambah B per AB sama dengan 3/5. Nah, kita kali silang, jadinya A ditambah B dikali 5 sama dengan AB dikali 3. Dari hasil perkalian silang ini kita mendapat 5A. Hasil dari perkalian 5 dikali A ditambah 5B, 5 kali B sama dengan 3AB, itu 3 dikali AB. Oke. Disinilah kita mensubstitusikan persamaan yang A sama dengan 8 ditambah B. Jadi kita ganti A ini dengan persamaan 8 ditambah B. Jadi 5 dikali 8 ditambah B ditambah 5B sama dengan 3. Ini juga disubstitusikan. 3 dikali 8 ditambah B dikali B. Oke, 5 dikali 8 itu ada 40. 5 kali B, 5B ditambah 5B sama dengan 3 dikali 8, 24. 3 kali B, 3B dikali B. Jadi 40, 5B ditambah 5B, 10B sama dengan 24 dikali B, 24B ditambah 3B dikali B, 3B kuadrat. Oke, jadi kita pindahkan 40 ditambah 10B ini ke ruas kanan. Jadinya 24B ditambah 3B kuadrat dikurang 40. Karena pindah ruas jadi 40 menjadi negatif. Dikurang 10B. 10B ini juga menjadi negatif karena pindah ruas. Sama dengan 0. Jadi kita ubah susunan dari persamaan ini menjadi persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi 3B kuadrat ditambah 24B dikurang 10B dikurang 40 sama dengan 0. Jadi hasilnya ada 3B kuadrat ditambah 14B. Hasil dari 24B dikurang 10B dikurang 40 sama dengan 0. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat. Sekarang kita sudah memiliki persamaan dalam bentuk persamaan kuadrat. Dari persamaan ini kita mendapatkan bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 14, dan C sama dengan negatif 40. Jadi sekarang kita memfaktorkan dengan pertama-tama mencari dulu dua angka yang jika ditambah menghasilkan 14, dan jika dikali menghasilkan perkalian dari 3 dikali negatif 40, yaitu negatif 120. Setelah dicari, akhirnya kita menemukan kedua angka tersebut, yaitu negatif 6 dan 20, di mana negatif 6 ditambah 20 yaitu 14, dan negatif 6 dikali 20 adalah negatif 120. Oke, jadi kedua angka ini kita masukin ke persamaan kuadratnya. Jadinya 3B kuadrat dikurang 6B ditambah 20B
dikurang 40 sama dengan 0. Oke, jadi sudah ada dua suku dalam persamaan ini, yaitu 3b kuadrat dikurang 6b ditambah 20b dikurang 40 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan dengan mencari FPB nya. FPB dari 3b kuadrat dikurang 6b adalah 3b. 3b kuadrat dibagi 3b menghasilkan b. Negatif 6b dibagi 3b adalah negatif 2. FPB dari 20b dikurang 40 adalah 20. 20b dibagi 20b, dan negatif 40 dibagi 20 adalah negatif 2 sama dengan 0. Oke, jadi kita masukin 3b ditambah 20 satu suku, dan FPB dari 3b dikali b dikurang 2 ditambah 20 dikali b dikurang 2 adalah b dikurang 2. Jadi kita mendapatkan 3b ditambah 20 dikali b dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita pindah 20 ini ke ruas kanan menjadi 3b sama dengan negatif 20, dan negatif 2 dipindah ke ruas kanan juga jadi b sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan b sama dengan negatif 20 per 3 atau b sama dengan 2. Tetapi b sama dengan negatif 20 per 3 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena soalnya mengatakan kalau bilangan positif, sehingga negatif 20 per 3 tidak memenuhi karena merupakan bilangan negatif. Sehingga b sama dengan 2 adalah bilangan yang memenuhi untuk soal ini. Oke, sekarang kita mencari nilai A dengan menggunakan persamaan tadi, yaitu A sama dengan 8 ditambah B. Jadi A sama dengan 8 ditambah 2, A sama dengan 10. Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 10 dan 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah bilangan positif 10 lebihnya dari 1 per 3 kali bilangan lainnya. Hasil kali kedua bilangan adalah 72. Tentukanlah hasil jumlah kedua bilangan itu. Jadi dari soal ini diketahui, kita anggap bilangan pertama itu A, dan kita anggap juga bilangan kedua itu adalah B. Dari kalimat pertama soal, sebuah bilangan positif 10 lebihnya dari 1 per 3 kali bilangan lainnya. Berarti kita dapat simpulkan A ditambah 10 sama dengan 1 per 3B. Persamaan A ditambah 10 sama dengan 1 per 3B kita ubah menjadi A sama dengan 1 per 3B dikurang 10. Lalu dari kalimat kedua soal, hasil kali kedua bilangan adalah 72. Jadi kita dapat simpulkan A dikali B, bilangan pertama dikali bilangan kedua sama dengan 72. Jadi apa yang ditanya dari soal ini? Tentukanlah hasil jumlah kedua bilangan itu. Berarti ditanya bilangan pertama ditambah bilangan kedua, A ditambah B sama dengan berapa? Oke, dijawab. Jadi pertama-tama kita menggunakan persamaan A dikali B sama dengan 72. Di saat inilah kita substitusikan A-nya sini dengan persamaan A sama dengan 1 per 3B dikurang 10. Jadi persamaan A dikali B sama dengan 72 ini kita substitusikan A-nya menjadi 1 per 3B dikurang 10 dikali B sama dengan 72. 1 per 3B dikali B sama dengan 1 per 3B kuadrat, negatif 10 dikali B sama dengan negatif 10B sama dengan 72. Disinilah kita sudah mendapatkan persamaan dengan bentuk persamaan kuadrat. Tetapi supaya lebih gampang kita bagi dulu 1 per 3. Jadi 1 per 3B kuadrat dibagi 1 per 3 sama dengan B kuadrat. Negatif 10B dibagi 1 per 3 sama dengan negatif 10 per 1 per 3B. Dan 72 dibagi 1 per 3 adalah 72 per 1 per 3. Oke, jadi B kuadrat dikurang 10 dikali 3B sama dengan 72 dikali 3. 10 dikali 3, 30. Jadi B kuadrat dikurang 30B sama dengan 72 dikali 3, 216 sama dengan 216. Oke, lalu kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, yaitu dengan menambahkan kuadrat dari setengah B di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi B kuadrat dikurang 30B ditambah setengah dari negatif 30B kuadrat sama dengan 216 ditambah setengah dikali negatif 30 kuadrat.
B kuadrat dikurang 30B ditambah negatif 30 dibagi 2 negatif 15 kuadrat sama dengan 216 ditambah negatif 15 kuadrat. B kuadrat dikurang 30B ditambah 225 negatif 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 216 ditambah 225 juga. Oke, sekarang B kuadrat dikurang 30B ditambah 225 sama dengan 216 ditambah 225. Jadinya B kuadrat dikurang 30B ditambah 225 sama dengan 216 ditambah 225 sama dengan 441. Jadi bentuk dari B kuadrat dikurang 30B ditambah 225 ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk B kuadrat dikurang 30B ditambah 225 ini akan kita faktorkan. Bagaimana cara kita faktorkan? Jadi faktornya adalah B dikurang akar kuadrat dari 225 yaitu 15. Jadi faktor dari B kuadrat dikurang 30B ditambah 225 adalah B dikurang 15 kuadrat sama dengan 441. B dikurang 15 kuadrat sama dengan 441 ini akan kita akarkan. Akar dari B dikurang 15 kuadrat adalah B dikurang 15. Dan akar dari 441 adalah 20 plus minus 21. Jadi B sama dengan 21 ditambah 15. 15-nya menjadi positif karena pindah ruas. Atau B sama dengan negatif 21 ditambah 15. B sama dengan 21 ditambah 15, 36. Atau B sama dengan negatif 21 ditambah 15, yaitu B sama dengan negatif 6. Jadi kita memiliki dua kemungkinan B, yaitu B sama dengan 36 atau B sama dengan negatif 6. Tetapi B sama dengan negatif 6 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di soal mengatakan kalau sebuah bilangan positif. Jadi B sama dengan negatif 6 tidak memenuhi karena merupakan bilangan negatif. Sedangkan B sama dengan 36 memenuhi karena merupakan bilangan positif. Jadi kita sudah menemukan nilai dari B yaitu 36. Sekarang kita akan mencari nilai A dengan menggunakan persamaan A sama dengan 1/3B dikurang 10 yang telah dibuat tadi. Jadi A sama dengan 1/3 dikali 36 dikurang 10. A sama dengan 36/3 dikurang 10. A sama dengan 12. 36 bagi 3, 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kita sudah mengetahui nilai dari A dan B. A sama dengan 2 dan B sama dengan 36. Jadi sekarang kita akan mencari jumlah dari A dan B. Jadi A tambah B sama dengan 2 ditambah 36. 2 ditambah 36 sama dengan 38. Jadi hasil jumlah kedua bilangan itu adalah 38. Kita masuk soal nomor 3. Panjang sebuah persegi panjang sama dengan 9 kali lebarnya. Jika panjangnya diperpendek 2 cm dan lebarnya diperpanjang 2 cm, maka luasnya menjadi 64 cm kuadrat. Tentukanlah ukuran mula-mula persegi panjang tersebut. Jadi di soal ini kita umpamakan panjang itu P dan lebar itu L. Jadi sesuai dengan kalimat pertama, panjang sebuah persegi panjang sama dengan 9 kali lebarnya. Berarti P sama dengan 9L. Panjang sama dengan 9 dikali lebar. Lalu sesuai dengan kalimat kedua, jika panjangnya diperpendek 2 cm, berarti P dikurang 2. Dan lebarnya diperpanjang 2 cm, berarti L ditambah 2. Maka luasnya menjadi 64 cm kuadrat. Karena luas itu berarti panjang dikali lebar, berarti P dikurang 2 dikali L ditambah 2 sama dengan 64. Oke, jadi apa yang ditanya dari soal ini? Tentukanlah ukuran mula-mula persegi panjang tersebut. Berarti soal ini menanyakan panjang mula-mula dan lebar mula-mula. Oke, dijawab. Jadi pertama-tama kita menggunakan persamaan P dikurang 2 dikali L ditambah 2 sama dengan 64. Pada persamaan ini kita substitusikan nilai P dengan persamaan P sama dengan 9L.
menjadi 9L dikurang 2 dikali L ditambah 2 sama dengan 64. Kita kali 9L dikurang 2 dengan L tambah 2 menjadi 9L dikali L, 9L kuadrat. 9L dikali 2, 18L. Negatif 2 dikali L, negatif 2L. Negatif 2 dikali 2, negatif 4 sama dengan 64. 64 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 64. Jadinya 9L kuadrat ditambah 16L dikurang 4 dikurang 64 sama dengan 0. Oke, jadi kita kurangin negatif 4 dikurang 64. Jadinya 9L kuadrat ditambah 16L. Negatif 4 dikurang 64 negatif 68 sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan dengan bentuk persamaan kuadrat. Dari bentuk persamaan kuadrat ini kita bisa mengetahui nilai A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan negatif 68. Pada soal ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu L sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan per 2A. Oke, jadi L itu sama dengan negatif B plus minus diskriminan itu meliputi B kuadrat dikurang 4AC. Jadi L sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, sekarang kita akan masukkan nilai A, B, dan C masing-masing ke dalam rumus. Jadinya L sama dengan negatif B berarti negatif 16 plus minus akar B kuadrat 16 kuadrat dikurang 4 dikali A 9 dikali C negatif 68 per 2 dikali A 9. Oke, jadi L sama dengan negatif 16 plus minus 16 kuadrat itu 256 dikurang 4 dikali 9 36 dikali negatif 68 per 2 dikali 9 ada 18. Oke, jadi L sama dengan negatif 16 plus minus akar 256 dikurang 36 dikali negatif 68 yaitu negatif 2448 per 18. Jadi L sama dengan negatif 16 plus minus akar 256 negatif dan negatif menjadi plus 2448 per 18. Jadi L sama dengan negatif 16 plus minus akar 256 tambah 2448 yaitu 2704 per 18. L sama dengan negatif 16 plus minus akar dari 2704 yaitu 52 per 18. Jadi kita mendapatkan L sama dengan negatif 16 ditambah 52 per 18 atau L sama dengan negatif 16 dikurang 52 per 18. Jadi L sama dengan negatif 16 ditambah 52 yaitu 36 per 18 atau L sama dengan negatif 16 dikurang 52 yaitu negatif 68 per 18. Jadi L sama dengan 2 36 per 18 atau L sama dengan negatif 68 per 18. Jadi sekarang kita memiliki dua kemungkinan L. Tetapi L sama dengan negatif 68 per 18 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena lebar dari suatu persegi panjang tidak mungkin negatif. Sedangkan negatif 68 per 18 adalah bilangan negatif. Sehingga kita menggunakan L sama dengan 2 karena L sama dengan 2 adalah bilangan positif. Kita sudah mengetahui nilai dari L yaitu L sama dengan 2. Jadi kita sekarang akan mencari nilai panjang dengan menggunakan persamaan P sama dengan 9L. Jadi P sama dengan 9 dikali 2. Jadi panjang sama dengan 18 cm. Jadi ukuran mula-mula persegi panjang tersebut adalah panjang sama dengan 18 cm dan lebar sama dengan 2 cm. Demikianlah tugas keterampilan matematika saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.